Shawshank Redemption adalah film dengan rating tertinggi di IMDb sampai dengan sekarang ini. Ratingnya mencapai 9,2/10 yang kemudian menjadikan film ini menjadi salah satu film yang wajib kalian tonton paling tidak sekali seumur hidup. Tapi beberapa waktu belakangan ini ada begitu banyak pendapat, ada begitu banyak argumen dan opini yang mengatakan bahwa Shawshank Redemption adalah film yang overrated. Sepertinya menarik untuk kita bahas. So, Universe, let's talk about it. Sebenarnya ini merupakan pembahasan yang cukup menarik yang mungkin akan memantik diskusi di kolom komentar. Yang menurut saya di era sekarang ini terjadi salah kaprah atau lebih tepatnya salah penggunaan kata, yaitu antara overrated dan overhype. Begitupun juga dengan sebaliknya, terutama di diskusi online, baik itu di berbagai platform media sosial, di X, di TikTok, Facebook, YouTube, atau mungkin di forum-forum, atau bahkan mungkin di tongkrongan kalian sehari-hari. Dan kasus Shawshank Redemption sebenarnya adalah salah satu contoh klasik yang sudah menjadi santapan sehari-hari. Kenapa Shawshank Redemption dinilai sebagai film yang overrated? Jadi sebenarnya secara harfiah, overrated itu bisa berarti sesuatu yang dinilai berlebihan dibandingkan dengan kualitas yang sebenarnya. Artinya, reputasi maupun pujian yang diterima tidak sesuai dengan nilai intrinsik dari film tersebut. Misalnya, cerita, aktingnya, sinematografinya, musiknya, dan lain sebagainya. Sementara overhype adalah sesuatu yang dilebih-lebihkan karena ekspektasi tinggi sebelum dirilis atau sebelum ditonton. Biasanya hype ini muncul gara-gara promosi, buzzer, atau ekspektasi para fans. Dan ini sebenarnya lebih kepada soal antisipasi, bukan penilaian akhir dari kualitas. Jadi ada perbedaan mendasar antara overhype dan overrated. Kalau overrated ini berbicara tentang penilaian setelah menonton, sementara overhype berbicara soal ekspektasi sebelum kita menonton. Kenapa orang-orang bisa salah kaprah tentang penggunaan kata ini? Nah, banyak orang yang mengatakan overrated, padahal setelah mendengarkan argumen mereka, sebenarnya yang mereka maksud adalah overhype. Misalnya, Shawshank Redemption, yang sering disebut sebagai film yang overrated, karena rating IMDb-nya saja 9,2/10, yang merupakan rating tertinggi sepanjang masa di IMDb. Nah, orang-orang akhirnya datang dengan ekspektasi yang tinggi. Film terbaik sepanjang masa nih bos. Tapi pas mereka nonton, ternyata biasa aja dibandingkan dengan hype-nya. Jadi, sebenarnya mereka itu kecewa sama ekspektasi, bukan karena nilai dari film itu sendiri. Di berbagai platform, kita bisa menemukan komentar template seperti ini, baik itu di X, TikTok, YouTube, Facebook, dan berbagai media sosial lainnya. Kalian sebutlah satu persatu. Contohnya, Shawshank Redemption overrated banget, biasa aja ceritanya. Padahal sebenarnya mereka tidak bilang filmnya jelek, cuman tidak sehebat yang dibicarakan oleh orang-orang. Orang-orang juga bisa salah kaprah tentang penggunaan overrated ini gara-gara platform seperti X ataupun TikTok bikin film klasik kayak Shawshank Redemption itu akhirnya terus diangkat sebagai film yang harus kalian tonton paling tidak sekali seumur hidup. Sebuah masterpiece atau karya agung atau apapun itu istilahnya. Ini pada akhirnya akan menciptakan hype yang sangat tinggi, hype yang berlebihan. Apalagi buat generasi baru yang baru nonton gara-gara rekomendasi-rekomendasi tadi. Pas tidak sesuai dengan ekspektasi, mereka pun akhirnya rame-rame menyebut kalau Shawshank Redemption ini adalah film yang overrated. Padahal sebenarnya yang mereka rasakan adalah overhype dari komunitas. Tapi ada juga alasan lainnya kenapa ada yang salah kaprah tentang penggunaan overrated dan overhype ini. Karena ada kecenderungan orang-orang tersebut, ini saya tidak mengarah kepada satu orang saja ya, tapi banyak orang yang bisa kalian temukan di berbagai komentar, di berbagai platform. Jadi jangan coba-coba untuk membenturkan saya dengan orang-orang tertentu ya. Tidak ada maksud sama sekali ke arah itu. Mengatakan bahwa Shawshank Redemption adalah overrated akan terasa jauh lebih intelek di mata orang-orang, di mata audiens, daripada mereka mengatakan saya nggak suka atau kayak dia bilang film ini nggak cocok buat saya. Jauh lebih intelek kan ketika mereka mengatakan film ini terlalu overrated. Salah satu contoh yang mungkin pernah kalian lihat di kolom komentar dimanapun itu, yang mengatakan Shawshank Redemption overrated, cuma drama penjara biasa. Padahal sebenarnya mereka tidak memberikan argumen kenapa kualitas dari film tersebut tidak layak untuk dipuji. Malah cuma membandinginnya dengan ekspektasi pribadi. Dan ini merupakan salah satu alasan yang lazim untuk kita temui dimanapun itu. Tapi sekali lagi saya tidak mengarah kepada orang-orang tertentu ya, secara kolektif saja. Jadi kalau merasa tersinggung, ya saya mohon maaf.
Tapi ada juga satu alasan yang sebenarnya cukup masuk akal. Kenapa penggunaan istilah ini akhirnya disalah tempatkan atau disalah artikan? Karena konteks perubahan zaman. Jadi Shawshank Redemption ini dirilis pada tahun 1994 yang dianggap revolusioner pada waktu rilisnya. Narasinya emosional, aktingnya Morgan Freeman dan Tim Robbins, plus endingnya yang bikin orang-orang itu takjub. Tapi untuk penonton di era sekarang, di tahun 2020-an ke atas, yang sudah terbiasa ngelihat twist modern dipadukan dengan CGI yang keren, film ini pada akhirnya dianggap terlalu lambat atau terlalu klise, dan mereka pun akhirnya melabeli film Shawshank Redemption dengan kata overrated karena tidak mengerti konteks historisnya. Padahal sebenarnya itu lebih kepada selera zaman aja. Pertanyaan berikutnya, kenapa Shawshank Redemption sering dianggap sebagai film yang overrated, yang kemudian dipuji sebagai film terbaik sepanjang masa? Yang tentu saja akhirnya membuat orang-orang berharap bahwa apa yang akan mereka tonton memang benar-benar layak disebut sebagai film terbaik sepanjang masa. Pas mereka nonton, yang mereka dapatkan adalah drama penjara yang sederhana, meskipun eksekusinya sebenarnya brilian. Jadi sebenarnya ada gap antara hype dan realitas atau kenyataan. Mungkin juga sering dibilang sebagai film yang overrated karena terlalu sering dibicarakan di berbagai komunitas, di berbagai forum, dan di berbagai platform yang membuat orang-orang akhirnya merasa bosan dan merasa tidak seistimewa itu deh kayaknya. Dan pada akhirnya banyak yang mengatakan Shawshank Redemption ini adalah film yang overrated hanya gara-gara mereka nggak nyambung atau mereka nggak relate dengan ceritanya. Bukan karena analisis objektif. Analisis objektif ini meliputi pacingnya, sinematografinya, sampai kepada aktingnya, dan berbagai hal yang bisa dinilai secara objektif karena memang ada dasarnya. Dasar yang disepakati oleh banyak orang yang memiliki ilmunya, meskipun tanpa harus menjadi praktisi. Jadi sebenarnya kalau misalnya memang Shawshank Redemption ini adalah film yang overrated, kita harusnya bisa menemukan argumen seperti ceritanya biasa aja, aktingnya standar, tidak ada inovasi di dalamnya, dan lain sebagainya. Bukan hanya sekedar ngomentarin bahwa tidak sehebat apa yang orang-orang bilang. Tidak sesimpel itu. Dan ini dia poin dari video ini, di mana saya ingin membantah argumen yang mengatakan bahwa Shawshank Redemption adalah film yang overrated. Di sini saya bakal mencoba untuk menceritakan, bakal mencoba untuk memberitahu apa saja hal-hal yang membuat Shawshank Redemption memang pantas menjadi top tier atau top list must watch movie of all time. Tentu saja berdasarkan elemen objektif, mulai dari aktingnya, ceritanya, sinematografinya, dampak budayanya. Tapi tentu saja tidak akan membuat saya menjadikan argumen tersebut menjadi argumen yang salah. Tentu saja tidak. Ini hanyalah diskusi satu arah saja yang bisa kalian terima dan bisa saja kalian bantah. Dan itu merupakan satu hal yang wajar. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Oke, komentar template yang bisa kita temukan ketika mereka mengatakan Shawshank ini adalah sebuah film yang overrated. Misalnya, ada komentar yang mengatakan ceritanya biasa aja, cuman drama penjara. Di sini saya memberikan bantahannya. Kalau kalian pengen melihat seperti apa secara garis besar cerita dari Shawshank Redemption ini, saya harap sih kalian sudah menontonnya ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen mengingat lagi seperti apa ceritanya, kebetulan saya sudah bikin video rewatch-nya. Silahkan ditonton terlebih dahulu. Jadi cerita dari Shawshank Redemption ini sebenarnya tidak cuma soal penjara, tapi lebih kepada soal harapan, ketahanan manusia, dan kebebasan. Tema yang universal, yang dieksekusi dengan brilian. Plotnya adalah hasil adaptasi dari novel karya Stephen King yang berjudul sama, tapi sang sutradara, Frank Darabont, memberikan lapisan emosi yang cukup dalam melalui audio visual yang disajikan melalui film ini. Oke, bukti konkretnya seperti ini. Ada narasi di mana Andy Dufresne, karakter yang dimainkan oleh Tim Robbins, yang perlahan membangun rencana selama kurang lebih 19 tahun lamanya, sambil dia tetap terlihat cool. Dan itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dibilang biasa aja. Yang kemudian membangun perjalanan sampai kepada twist di ending. Ketika Andy kabur lewat saluran kotoran dan nyolong duitnya Warden. Twist ini membuat orang-orang terkejut dan takjub karena detailnya rapi dan gak maksa sama sekali. Bahkan pada saat saya nonton pun, meskipun saya tidak nontonnya di bioskop ya, sampai berdiri dan tepuk tangan sendiri padahal cuma saya yang nonton sendiri. Saking terkagum-kagumnya sama plot
twist di ending tersebut. Nah, mereka mungkin lupa betapa jarang film yang bisa bikin penonton puas dengan ending seperti ini tanpa harus ada bumbu CGI, tanpa ada bumbu aksi atau action yang berlebihan. Memang terlihat sederhana, tapi mewah. Komentar populer lainnya seperti misalnya pacingnya lambat, bikin bosen pas nontonnya. Pacing lambat justru menjadi kekuatan dari film ini. Jadi film ini sengaja untuk bikin kamu ngerasain monotonnya hidup di penjara. Semembosankan itu hidup di penjara. Sehingga pas klimaksnya si Andy akhirnya kabur, katarsisnya itu luar biasa. Ini bukan film Marvel yang buru-buru, bukan film John Wick yang penuh dengan aksi, tapi perjalanan emosional yang benar-benar dimasak sampai benar-benar matang menuju ke ending. Bukti konkretnya, durasi selama 2 jam 22 menit malah tidak terasa menjadi berat untuk ditonton untuk mereka yang paham sama tujuannya. Atau paling tidak ada payoff yang kita bisa dapatkan setelah menonton betapa membosankannya hidup di penjara sampai menuju di ending, semua rasa bosan tersebut itu akhirnya terbayarkan melalui twist yang disajikan di ending film tersebut. Mulai dari Andy sampai kepada Red yang diperankan sama Morgan Freeman ya, yang cerita soal harapan. Itu memiliki makna, nggak cuma sekedar filler. Dan yang mengatakan lambat, pacingnya mungkin sebenarnya cuma nggak sabaran aja. Bukan karena filmnya yang salah. Terus komentar populer lainnya adalah tidak sehebat hype-nya. Nah, kalau kalian menemukan komentar yang seperti ini, maka mereka sebenarnya sedang membicarakan tentang overhype, bukan overrated. Hype dari rating atau misalnya list best movie itu memang tinggi. Tapi itu cuma ekspektasi luar saja. Kualitas intrinsik dari film ini sebenarnya memang layak dikatakan sebagai sebuah top tier. Mulai dari aktingnya, mulai dari ceritanya, sampai kepada eksekusinya, benar-benar semuanya dieksekusi dengan brilian, bukan cuma pengen ikut-ikutan populer. Faktanya, film ini pada awalnya dirilis di bioskop, akhirnya flop di box office. Pada tahun 1994, cuman dapat 58 juta dolar Amerika dari total modal yang mereka keluarkan sekitar 25 juta dolar. Popularitasnya malah tumbuh secara organik lewat rilisan VHS atau video kaset pada waktu itu dan juga penayangan di TV. Bukan melalui red carpet, bukan melalui marketing gila-gilaan. Yang artinya kalian tahu apa? Pujian yang didapatkan film ini murni dari penonton. Sekarang di sini saya mencoba untuk mempengaruhi kalian kenapa film ini tidak hanya bagus, tapi memang wajib untuk ditonton. Ini sekaligus memperkuat argumen saya di beberapa video sebelumnya yang mengatakan bahwa Shawshank Redemption adalah salah satu film yang setidaknya harus kalian tonton sekali dalam seumur hidup sebelum kalian mati. Yang pertama, Shawshank Redemption ini berbicara soal harapan di tengah keputusasaan. Ada sebuah baris kalimat dalam film ini yang diucapkan oleh Andy, di mana Andy bilang, "Hope is a good thing, maybe the best of things." Dan ini menjadi inti dari film Shawshank Redemption. Nah, contohnya ketika Andy akhirnya bikin perpustakaan di penjara, kemudian mengajari narapidana untuk membaca. Dan semua hal-hal positif yang dilakukan oleh Andy ketika dia di penjara. Sementara di sisi lain, ternyata dia melakukan semua kebaikan tersebut sambil secara diam-diam menggali terowongan. Yang kemudian akan menjadi jalan keluar dari dia untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Ini merupakan simbol ketahanan dan rencana jangka panjang yang benar-benar sangat inspiratif. Dan kaum elitis mungkin tidak bisa menangkap pesan ini. Pesan tentang harapan di tengah keputusasaan. Tim Robbins sebagai Andy Dufresne membawa karakter ini yang diperlihatkan dengan begitu tenang tapi penuh dengan rahasia dan susah untuk melupakan karakter yang satu ini. Bukan cuma Andy Dufresne, Morgan Freeman sebagai Red juga memberikan narasi suara yang ikonik, yang hangat dan penuh dengan makna. Inilah yang membuat chemistry persahabatan antara Red dan Andy di penjara itu terasa sangat nyata. Tidak cukup sampai di situ, tenang, masih ada sinematografinya yang digarap sama Roger Deakins, yang mana ini adalah salah seorang sinematografer legendaris yang membuat setiap frame dalam film itu terasa indah. Keindahannya seperti apa? Oke, di sini coba kita lihat dari bayangan penjara yang suram sampai kepada pantai yang cerah di ending film ini merupakan sebuah visual storytelling yang tidak cuma sekedar dekorasi aja, tapi sebenarnya membantu cerita. Sebentar lagi saya akan membantu kalian untuk mencoba memahami secara semiotika bagaimana audiovisual ini bisa bekerja secara maksimal, lebih tepatnya visual sinematografinya. Sementara kalau kita berbicara tentang audio atau scoring music, Thomas Newman menyajikan scoring music dalam film ini dengan sangat emosional, yang bikin bulu kuduk itu merinding, apalagi pas Andy Dufresne itu kabur. Ini benar-benar
sesuatu hal yang tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang biasa aja. Dan ini yang membuat Shawshank Redemption mendapatkan nilai plus di kalangan para penonton yang benar-benar organik, yang bukan penonton yang kemakan trik marketing. Jarang-jarang ada film yang bisa menutup cerita dengan apik sama seperti Shawshank Redemption ini. Andy Dufresne-nya kabur, Warden diri, terus si siapa namanya Red menemukan harapan di pantai. Sekali lagi saya ulang, it's a payoff yang benar-benar earn it, yang benar-benar layak untuk kita dapatkan. Bukan sesuatu hal yang murahan. Twistnya yang bukan twist yang maksa, semuanya udah kesebar di sepanjang film. Terutama mengenai terowongan di balik poster itu. Coba bandingkan dengan film-film era modern yang sekarang ini yang malah sering buru-buru banget gitu, atau ngasal endingnya, ngasih twist, ngasih plot twist yang sesuka-sukanya, padahal tidak ada detail-detail, tidak ada sebaran petunjuk sama sekali di sepanjang film. Tiba-tiba pengen ngebelokin cerita aja. Itu yang membuat Shawshank Redemption menjadi salah satu film dengan plot twist terbaik yang pernah disajikan. Shawshank Redemption ini punya pacing dan resolusi yang nyaris sempurna. Dan pada akhirnya film ini menjadi tolok ukur drama penjara dan inspirasi untuk genre lain. Jadi rating dari hampir 3 juta orang yang memilih, yang memberikan rating terhadap film ini per bulan Maret tahun 2025, itu sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang asal-asalan, tapi merupakan sebuah bukti resonansi global terhadap film ini. Tahu tidak, popularitas yang didapatkan oleh Shawshank Redemption itu adalah popularitas organik setelah 30 tahun. Bayangin dari tahun 1994 sampai tahun 2025. Yang menunjukkan bahwa kualitasnya ini tahan jika diuji dengan waktu. Bukan cuma sebuah film dengan tren yang sesaat saja. Jadi secara logika, overrated itu kualitas yang nggak sesuai dengan pujian. Nah, sementara untuk Shawshank Redemption ini, ceritanya tuh solid. Actingnya juga top. Sinematografinya ikonik. Mananya yang jelek? Kalau cuma karena nggak suka sama pacingnya, nah itu masalah selera doang. Bukan masalah kualitas. Salah satu hal yang membuat saya sangat tertarik dengan Shawshank Redemption sampai saya puji setinggi langit itu karena komposisi visualnya yang benar-benar dewa. Oke, kita bahas tentang komposisi dan framing dari Shawshank Redemption. Jadi kalau misalnya kalian pengen lihat secara detail, mendingan kalian nonton aja dulu filmnya, biar kalian bisa relate dengan pembahasan breakdown visual dari Shawshank Redemption ini. Nah, di sini penjara disajikan sebagai kandang. Sinematografer memakai komposisi simetris dengan garis-garis vertikal horizontal, yaitu melalui pintu jeruji dan tembok-tembok tinggi untuk memberikan kesan terkurung, baik itu untuk karakter pun demikian dengan kita para audiens atau para penonton. Misalnya adegan awal ketika Andy itu masuk ke Shawshank, kamera tuh mengambil dari atas high angle, terus nunjukin tembok raksasa dengan gerbang besi yang menelan dia, dan ini membuat penonton ngerasa tertekan bareng sama Andy, yang membuat kita para audiens akhirnya relate dengan karakter Andy Dufresne ini. Yang lebih spesifik lagi pada saat narapidana baru masuk ya, framingnya itu pakai wide shot dengan gerbangnya itu ada di tengah, simetris banget dan memberikan vibe institusi yang dingin dan tidak manusiawi. Lalu setelah itu komposisi berubah pas ada momen-momen harapan ya, misalnya ketika adegan pertunjukan opera untuk para napi. Andy di ruang kontrol, terus dikelilingi jendela-jendela kecil yang memberikan cahaya yang lembut kepada karakter ini. Ini sebenarnya bisa berarti kontras antara kekuatan individu yang berusaha untuk melawan sistem. Kemudian di bagian ending dari film ini, wide shot pantai yang terbuka itu tidak ada garis-garisnya sama sekali. Cuman horizon yang luas, yang berarti simbol kebebasan total. Bayangkan perubahan komposisi tersebut yang mengandung makna yang mendalam, yang kemudian menguatkan storytelling dari film Shawshank Redemption ini. Jadi kalau mereka bilang sinematografinya biasa aja, film penjara mana yang pakai framing seefektif ini untuk ngeceritain emosi tanpa dialog yang berlebihan? Show don't tell. Film mana sehingga kalian berani mengatakan ini adalah film overrated? Kalau dilihat dari pencahayaan, sang sinematografer memakai pencahayaan low key, bayangan dominan untuk menggambarkan betapa suramnya hidup di penjara Shawshank ini. Nah, cahaya itu sering datang dari jendela-jendela kecil kayak tadi tuh, atau misalnya dari lampu yang redup yang membuat bayangan panjang di tembok yang menggambarkan isolasi dan perasaan keputusasaan. Contoh nyatanya ketika Andy berada di sel isolasi, cahaya itu cuma masuk melalui celah pintu. Nyaris ditampilkan secara siluet
Tapi ini bikin penonton ngerasa sempitnya ruangan dan pikiran Andy pada saat itu. Atau pas ada momen optimisme, pencahayaan itu jadi lebih lembut dan natural. Misalnya pada saat Andy dan Red itu ngobrol di lapangan, cahaya matahari pagi ngasih warna yang hangat, kontras sama tembok abu-abu. Ini subtil, tapi ngasih sinyal hidup itu masih ada. Itu pesan yang ingin disampaikan. Kemudian pada saat adegan klimaks, Andy kabur, hujan deras diterangi dengan petir, cahaya dramatis yang menunjukkan pembersihan dan kelahiran kembali. Terus pas Red datang ketemu dengan Andy di pantai, cahaya matahari terang bikin suasana menjadi damai. Jadi sang sinematografer ini menggunakan kontras terang dan gelap ala lukisan klasik yang membuat setiap frame memiliki kedalaman emosi. Yang bilang ini tidak istimewa, mungkin gak sadar ini butuh kepekaan tinggi untuk membuat sinematografi yang seapik ini. Bukan cuma sekedar pasang lampu sembarangan. Berbicara tentang palet warnanya dominan abu-abu, biru tua, dan coklat kusam yang tentu saja menggambarkan betapa monoton dan dinginnya penjara Shawshank. Seragam narapidana yang pudar dan tembok yang kelabu juga bikin suasana terasa mati. Contohnya ya, pada saat adegan Brooks yang diperankan oleh James Whitmore keluar dari penjara, dunia luar itu tetap abu-abu, menunjukkan bahwa dia nggak bakal bisa lepas dari penjara mental. Maksudnya, meskipun dia udah keluar dari penjara, tapi mentalnya masih tetap terpenjara dan dia belum terlahir kembali sebagai sosok yang baru. Tone warnanya disajikan dengan begitu dingin ketika berada di penjara tersebut. Kemudian palet warna akhirnya berubah setelah pembebasan. Jadi ketika pas Andy kabur, warna itu berubah. Hujan membasuh dia, lalu pantai yang penuh dengan biru laut yang cerah, kuning pasir, hijau pohon. Ini adalah transisi visual dari kematian menuju ke kehidupan. Transisi warna ini memang dirancang dengan begitu teliti untuk apa? Untuk mendukung narasi biar mereka nggak asal pilih estetika. Kemudian berbicara mengenai kamera movement, sang sutradara dan sinematografernya menggunakan shot statis untuk membangun suasana. Misalnya pada saat Andy menggali terowongan, kamera itu diam di poster, cuma bunyi palu kecil, di mana penonton dibiarkan tegang tanpa gerakan yang berlebihan. Atau pada saat adegan ketika Warden buka Alkitabnya Andy, itu close up statis ke lubang buku, yang kemudian bikin twistnya jadi lebih nendang. Lalu pada saat momen-momen penting, kamera kemudian bergerak secara halus. Contohnya pada saat Andy masuk penjara pertama kali, itu long tracking shot ngikutin dia yang menunjukkan skala Shawshank ini yang benar-benar sangat intimidating banget. Kemudian pada saat adegan klimaks ketika Andy kabur, kamera itu mengikuti pipa kotoran dari luar yang membuat penonton itu jalan bareng sama Andy menuju kebebasan. Kemudian ada adegan ketika ada zoom emosional ketika Red membaca surat Andy di akhir film ini, kamera zoom itu perlahan menuju ke wajahnya yang nunjukin harapan yang tumbuh. Ini sebenarnya merupakan sebuah visual yang sangat simpel tapi kuat banget. Dan elitis yang bilang gak ada yang spesial dari sinematografinya, mungkin lupa bahwa kamera movement di film ini tidak cuma sekedar untuk style, untuk gaya, tapi memang menjadi alat cerita yang sangat presisi, yang sangat layak untuk diberikan apresiasi tinggi. Kalau merasa masih kurang, ada lagi simbolisasi visualnya, poster Rita Hayworth. Ini menjadi alat kaburnya Andy Dufresne ya. Poster ini visualisasi harapan dari Andy, cahaya dan keindahan di tengah kegelapan. Jadi sang sinematografer sering nge-framing poster tersebut dengan sudut yang bikin kita penasaran apa sebenarnya yang ada di balik dari poster itu. Lalu ketika Brooks itu ngelepasin burungnya, kamera mengambil dari bawah, burung itu terbang ke langit, yang mana itu merupakan sebuah simbol kebebasan yang mustahil untuk dia capai. Kemudian pada saat adegan terakhir, wide shot di pantai ketika Red dan Andy ketemu, itu adalah sebuah komposisi yang sederhana tapi penuh dengan makna. Ada dua sosok kecil di dunia luas yang akhirnya bebas. Jadi kesimpulannya, sang sinematografer dalam film ini tidak pakai efek yang mencolok atau mungkin CGI, karena kan 1994 belum secanggih sekarang, tapi hasilnya timeless. Dia mainin cahaya, komposisi, warna. Buat apa? Buat ngeceritain emosi tanpa perlu over-explain lewat dialog. Once again, show don't tell. Sesuatu hal yang jarang kita temui di film-film zaman sekarang. Setiap shotnya itu punya tujuan. Gak ada yang sia-sia. Efektif. Dari penjara yang claustrophobic sampai kepada pantai yang liberating. Visualnya mendukung perjalanan Andy dan Red. Dan gaya dari sinematografer di film ini kemudian menjadi inspirasi untuk banyak film drama modern. Coba bandingkan sama film penjara kayak The Green Mile atau mungkin The Escape Plan.
visualnya tidak sekuat Shawshank Redemption. Pada akhirnya, Roger Deakins, sang sinematografer, berhasil membuat penjara itu bukan cuma sekedar penjara saja, tapi menjadi karakter sendiri yang dicerminkan atau digambarkan sebagai sebuah tempat yang memiliki tembok abu-abu, bayangan jeruji, sampai pantai pun yang cerah dijadikan sebagai alat, dijadikan sebagai karakter oleh sang sinematografer. Kalau bilang biasa, coba kasih contoh film lain mana di era tersebut yang bisa mengubah suasana sehalus ini cuman lewat pencahayaan dan komposisi framing, komposisi visual. Sekali lagi, di era tersebut ya, kalau di era sekarang mungkin karena memang sudah ada pengaruh teknologi yang begitu canggih. Sementara kalau berbicara tentang pacing lambat, itu memang kekuatannya biar kamu bisa merasa terkurung bareng Andy, biar kamu bisa merasa betapa monotonnya hidup di penjara. Dan itu maksudnya kenapa film ini pacingnya terasa begitu lambat dan membosankan. Jadi pas kabur, katarsisnya nendang banget karena visualnya memang sudah dibangun dari awal. Kalau nggak ngerti masalah ini, ya berarti bukan filmnya yang salah dong. Tapi mungkin mereka aja yang nggak peka dengan detail-detail semacam ini. Jadi intinya secara sinematografi, Shawshank Redemption ini tidak cuma sebuah film dengan visual yang cantik, tapi benar-benar fungsional, bukan cuma sekedar dekorasi, tapi dengan memakai komposisi cahaya warna dengan gerakan kamera atau kamera movement, akhirnya bikin film ini menjadi lebih daripada sekedar drama penjara biasa. Ini tuh soal jiwa manusia, makanya pantas banget, sangat pantas, sangat-sangat pantas untuk menjadi top list, bukan sekedar hype doang, tapi kualitasnya memang nyata. So, apakah kalian masih tetap menganggap Shawshank Redemption ini adalah film yang overrated? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah, saya pengen tahu pendapat kalian tentang perdebatan yang satu ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.